izinkan saya untuk menolong Bapak dan Ibu. Biarkan beban Soraya terbagi oleh anak Bapak dan Ibu yang satu ini. Ya Allah, andai kata Dr. Irfan menjadi anak kandung kami, betapa bahagianya kami. Gak seperti anak kandung kami sendiri yang mengusir kami seperti ini. Ya Allah. Kenapa mesti Aryo? Kenapa bukan Irfan yang menjadi anak saya? Saya juga sangat beruntung mempunyai orang tua angkat seperti Bapak dan Ibu. Izinkan saya membantu Bapak dan Ibu. Dan selama saya masih bernafas, saya akan berjanji tidak akan pernah membiarkan Bapak dan Ibu tidur beratapkan langit. Saya janji. Benar dugaan aku. Irfan pasti datang menolong mereka, menampung mereka. Tapi, aku gak akan biarkan ini terjadi begitu saja. Walaupun dia tinggal di rumah Dokter Irfan, aku gak akan biarkan mereka hidup dengan tenang. Gak akan. Halo, selamat malam. Selamat malam, Bu Leni. Maaf, ini siapa ya? Ibu gak perlu tahu siapa saya. Tapi saya nelpon Ibu untuk memberikan informasi penting. Info? Sekarang, Soraya, Rara, dan mertuanya telah diusir dari rumah mereka. Maaf, Soraya memang karyawan saya di kantin, tapi urusan kehidupannya ya bukan urusan saya. Tentu ini urusan Ibu. Karena Irfan menolong mereka semua. Dan mereka semua akan tinggal di rumah Ibu selamanya. Kamu siapa sih? Apa benar apa yang kamu omongin semua ini? Sekarang Ibu Leni pasti akan mengusir mereka. Mari Pak, Bu, mobil udah siap. Sekarang kamu yang jujur sama Mama. Kamu suka kan sama Soraya? Irfan, kamu harus ingat, Soraya itu istri orang. Rasa suka kamu itu terlarang. Haram. Kamu jangan dekat-dekat lagi sama dia. Dokter, saya sangat berterima kasih atas bantuannya. Tapi maaf, kita nggak bisa terima bantuan dokter. Karena kalau kita terima bantuan dokter, itu sama artinya dengan kita mengiyakan apa yang sudah dituduhkan Mas Aryo dan Dina. Saya nggak mau pernikahan saya sama Mas Aryo dinodai dengan fitnah-fitnah seperti ini. Soraya, kamu tidak perlu lagi membuktikan tuduhan-tuduhan dari Aryo. Biar aja Aryo mau ngomong apa. Kami tahu kok, kamu tidak seperti apa yang dikatakan Aryo. Pak, Soraya nggak mau Mas Aryo jadi benci sama Soraya. Pak,
Selama ini dokter Irfan baik sama kita, banyak bantu kita. Soraya nggak mau namanya tercoreng cuman gara-gara masalah ini. Bu Soraya, saya nggak peduli perkataan orang-orang mau menghina saya, mau fitnah saya. Saya takut, saya nggak mau Bu Soraya dan keluarga terlantar di jalanan. Dokter Irfan betul, Soraya. Kamu tidak perlu lagi memikirkan Aryo. Sekarang yang kamu pikirkan adalah bagaimana ke depannya kamu setelah jadikan Aryo. Mama nggak mau kamu semakin menderita karena kamu masih memikirkan Aryo. Dan Aryo nggak peduli sama kamu. Mama ingin kamu bahagia untuk diri kamu sendiri. Soraya, kamu tahu, Papa dan Mama sangat sayang sekali sama kamu. Papa tidak mau kamu menderita, Soraya. Pak, Bu, tolong jelaskan kepada Bu Soraya. Niat saya hanya untuk menolong. Pak, Ma. Kalau Papa sama Mama mau ikut dokter Irfan, Soraya nggak masalah. Nggak apa-apa kok. Tapi maaf, Soraya nggak bisa ikut kalian. Allah sudah mengatur ini semua. Kalau memang Soraya tidak mau tinggal bersama Irfan, mungkin ini yang terbaik untuk kita. Dan Allah pasti akan memberikan tempat yang terbaik lagi untuk kedepannya. Pak, bagaimana kalau kita semua ke rumah adik Mama? Untuk sementara waktu kita tinggal di situ. Pasti adik Mama mau menampung kita. Besoknya baru kita cari rumah untuk kita tinggal. Ya, Pak? Irfan, Bapak pamit dulu ya. Dan terima kasih selama ini kamu sudah berbuat baik dengan keluarga kita. Sama-sama, Pak. Tapi tolong, kalau udah apa-apa, segera kabari saya. Saya akan selalu ada buat Bapak dan Ibu. Kasih Dokter Irfan. Terima kasih, Dok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kamu kenapa marah-marah kayak begini sih, Mas? Kamu kenapa? Kamu tenang ya. Mas, kamu jangan marah berkepanjangan dong, Mas. Rara, kenapa kamu tinggalin Papa, nak? Kenapa kamu tinggalin Papa? Udah, kamu lupain aja mereka, ya. Kamu tuh masih punya aku. Mereka itu masa lalu kamu, sedangkan aku masa depan kamu. Dan mulai saat ini, kita akan merangkai kenangan baru bersama-sama. Ini semua gara-gara kamu, Soraya. Ini semua gara-gara kamu, Soraya! Kamu udah buat orang tuaku sendiri gak mengakui aku lagi sebagai anaknya. Gara-gara kamu, anakku sendiri meninggalkan aku. Aku benci kamu, Soraya! Benci! Sampai kapanpun aku gak akan maafin kamu! Kamu dengar itu! Udah ya sayang, sekarang kamu gak usah lagi mikirin mereka. Lupakan orang tua kamu, lupakan Rara, lupakan Soraya. Karena sekarang kamu itu punya aku, ya. Udah ya, kamu tenang sayang, kamu tenang. Kamu benar, Dina. Mereka memang udah peduli lagi sama aku. Anak aku sendiri lebih memilih orang lain, Dokter Irfan, daripada aku. Udah ya sayang, kamu jangan nangis lagi udah. Aku harus lupain mereka. Kita akan lebih bahagia tanpa mereka. Pasti Mas, kita akan bahagia tanpa mereka. Oma, ini rumah adiknya Oma. Iya, ini rumah Oma Dewi. Mudah-mudahan Oma Dewi belum tidur ya. Assalamualaikum. Dewi. Assalamualaikum Dewi. Dewi. Apa di rumah nggak ada orang ya, Ma? Oma, kalau Oma Dewi nggak ada, kita tinggal di mana? Waalaikumsalam. Dewi. Mbak Lita. Mas Marwan? Loh, Soraya sama Rara kesini juga? Ada apa ya Mbak malam-malam kesini? Dew, tolong bantu kami, Dew. Ada apa Mbak? Kok Mbak sedih? Dewi, malam ini saya belum ada tempat buat nginap. Kalau diperkenankan, saya boleh bermalam di sini ya? Boleh. Ayo masuk yuk. Ceritanya besok pagi aja. Pak, Papa nggak apa-apa? Papa nggak pernah lebih baik dari malam ini. Sekarang Papa sudah bisa menjauh dari Aryo dan perempuan itu. Ayo masuk Mbak. Udah lewat tengah malam, anaknya belum pulang juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Irfan, kamu nggak bawa mereka ke sini kan? Mereka? Maksud Mama Rara, Bu Soraya dan mertuanya? Iya, mereka kan diusir. Terus kamu datang nolong, kamu membawa mereka ke sini, gitu? Irfan nggak tahu siapa yang telepon dan kasih tahu Mama. Tapi yang jelas Bu Soraya masih punya harga diri, Ma. Mereka nggak mau repotin dengan tinggal di sini.
Syukurlah. Lagian apa hak Irfan ngajak mereka ke rumah mama? Irfan, kok kamu ngomongin gitu sih? Maksudnya apa? Aku harus jadi ibu sekaligus jadi ayah buat Rara. Ini emang gak mudah. Sayang, maafin Mama, nak. Karena bikin hidup kamu menderita. Mama akan berusaha kasih yang terbaik buat Rara. Keadaan mereka gimana ya? Sepertinya saya sudah terlalu kasar sama Soraya. Harusnya saya nggak mendesak dia untuk tinggal di sini tadi. Maafin saya, Bu Soraya. Siapa yang kirim pesan malam-malam kayak gini? Apa Mas Aryo mau nanyain Rara? Maafin saya, Bu Soraya. Dokter Irfan. Enggak. Ini enggak benar. Enggak seharusnya aku kirim-kirim pesan kayak gini sama Dokter Irfan. Kenapa belum dibalas ya? Pas saya telepon aja. Tapi selama ini Dokter Irfan selalu banyak membantu aku dan Rara. Dan dia itu sahabat yang baik. Betul juga apa yang dibilang sama Dokter Irfan. Gak seharusnya aku khawatir sama apa yang dibilang sama Mas Aryo dan Dina. Allah menjadi saksi bahwa kita gak ada apa-apa. Dokter gak usah minta maaf. Aku menghargai semua yang udah dokter lakuin buat kita. Dokter nggak perlu minta maaf. Saya menghargai semua yang sudah dokter lakukan buat saya. Soraya nggak marah berarti? Iya Bu Soraya. Saya senang Bu Soraya tidak marah sama saya. Oh, jadi diam-diam mereka saling kirim pesan saat malam hari. Irfan kelihatannya senang banget. Dia benar-benar sudah jatuh cinta sama perempuan itu. Tante nggak nyangka Aryo bisa berubah jadi seperti itu. Itu pasti terpengaruh dari istri mudanya. Kamu yang sabar ya. Kamu harus kuat demi Rara. Iya Tante. Tante terima kasih banyak ya. Udah ngizinin kami tinggal di sini. Iya. Tante seneng kok kalian ada di sini. Sekali lagi makasih ya Tante. Kalau gitu Soraya permisi ke dapur sebentar. Iya. Oma, Opa, seragam sekolahnya Rara ketinggalan di rumah. Sama buku pelajaran Rara juga. Sekarang Rara jadi nggak bisa sekolah deh, Oma. Ya udah, hari ini kamu izin sekolah.
Nanti Oma beliin seragam sekolah sama buku barunya ya. Bener ya? Iya dong. Iya bener dong sayang. Jadi besok Rara bisa masuk sekolah lagi. Iya. Iya. Opa, Rara boleh minta temenin sarapan nggak? Ya boleh lah. Kamu kan cucu kesayangannya Opa, mau apa aja Papa temenin. Dek, sekarang ayo. Iya, Opa. Ayo kita sarapan bareng. Ya, sebentar ya. Ya, sayang. Balita, aku mau bicara dulu sama Mbak. Tapi Mbak jangan marah ya. Maksudnya? Mbak, apa Mbak udah merasa melakukan hal yang benar? Kamu bicara apa sih, Den? Soraya udah cerita semuanya sama aku, Mbak. Dan aku udah tahu gimana kondisinya. Dan aku juga ngerti kenapa Aryo bisa marah sama Mbak Lita dan Mas Marwan. Kamu ngomong apa sih, Den? Mbak, Aryo itu anak Mbak. Dan Soraya sekarang udah gak ada hubungannya sama Mbak. Apalagi Aryo itu udah ceraiin dia, Mbak. Jadi hubungan Mbak sama Soraya itu hanya karena Rara kan? Mbak, aku ngerti Mbak sangat peduli sama Rara. Tapi maaf ya Mbak. Mungkin yang aku omongin ini agak kasar dan pahit buat Mbak. Tapi ini kebenarannya Mbak. Coba Mbak pikirin secara realistis. Rara Mbak, semoga Allah memberinya umur yang panjang. Tapi kenyataannya sekarang Rara kan sakit-sakitan terus Mbak. Dan satu-satunya harapan Mbak buat punya cucu adalah Dina, Mbak. Dina yang sekarang jadi istrinya Aryo. Dan mungkin dia benar-benar hamil, Mbak. Kasih dia kesempatan, Mbak. Dan kalau dia benar-benar hamil, maka anak yang ada dalam kandungannya itu adalah cucu Mbak. Cucu Mbak yang sehat. Terlepas dari sikap ibunya, tapi bayi yang ada dalam kandungannya itu adalah cucu Mbak. Maksudnya Mbak harus kembali lagi ke rumah itu dan Mbak siap dihina lagi sama Dina. Ya, Mbak. Anak itu membutuhkan perlindungan, Mbak. Dari wanita aneh yang jadi istrinya Aryo. Anak itu suci, Mbak. Aku setuju kalau Dina itu dibilang perempuan iblis. Tapi bayi yang ada dalam kandungannya itu cucu Mbak. Dia harus dilindungi, Mbak, dari ibunya. Mbak harus melindungi cucu Mbak. Mbak, anak itu membutuhkan orang tua untuk memperbaikinya, Mbak. Sehingga anak itu tidak tumbuh seperti orang tuanya. Apa aku salah, Mbak? Mbak, pikirkan baik-baik ya, Mbak. Kalau Mbak tetap di sini, siapa yang melakukan pekerjaan itu, Mbak? Hanya Mbak yang bisa melakukan itu. Hanya Mbak yang bisa. Benar juga apa yang dikatakan Dewi. Tapi ini nggak semudah yang dikatakannya. Pak, Mama mau minta maaf, Pak. Mama sepertinya ingin kembali ke rumahnya Aryo. Apa? Kamu mau kembali ke rumah Aryo? Iya, Pak. Apa? Kamu bilang apa tadi? Kamu mau kembali ke rumah Aryo? Iya, Pak. Mama harus kembali ke rumah Aryo. Apa Mama belum cukup terhina? Kalau Mama kembali ke rumah Aryo, Papa akan mendapat hinaan lagi dari Dina. Mama tahu soal itu, Pak. Mama cuma mau memastikan kalau bayi yang dikandung itu benar-benar cucu kita. Mama perlu bukti apa lagi? Dokter Irfan sudah menjelaskan ini semuanya.
Pak, kasih izin Mama, Pak. Kasih kesempatan sekali ini aja, Pak. Mama ini sudah benar-benar kehilangan akal sehat. Dan Papa tidak mengizinkan kamu kembali ke sana. Pak, ini tindakan Mama yang benar, Pak. Mama harus menjaga bayi yang dikandung Dina itu baik-baik saja. Dan Mama ke sana hanya ingin menjaga calon cucu kita, Pak, dari kejahatan Dina. Cukup. Terserah Mama. Terserah. Papa nggak peduli lagi. Mama adalah seorang ibu, Pak. Dan Mama juga seorang istri. Mama berharap Allah memberikan Papa hidayah. Biar Papa mengerti kenapa Mama melakukan ini. Soraya dan Rara punya Papa, sedangkan Aryo dan anaknya yang belum lahir membutuhkan Mama. Tante harus lihat gimana tadi malam aku berhasil mengusir mereka dari rumah ini. Seru banget. Tante harus lihat. Ada apa sih? Kok udah balik lagi ke sini? Nanti aku telepon lagi ya. Udahan dulu. Apa yang aku lakukan ini benar? Apa aku memang harus kembali ke sini? Berhenti di sana. Mama, mau ngapain lagi ke sini? Dina, anak yang dikandung kamu adalah cucu Mama juga. Oh, jadi Mama sekarang percaya kalau aku benar-benar hamil? Biarkan Mama mengurus cucu Mama seperti Mama mengurus Rara. Oke, tapi asalkan Mama tahu ya, sekali Mama masuk ke rumah ini, itu artinya nggak ada jalan keluar Mama untuk bertemu dengan Rara dan Papa lagi. Dan Mama harus memilih untuk memutuskan hubungan selamanya dengan Rara dan Papa. Gimana ini? Aku harus pilih yang mana? Kalau aku kembali ke sini, gak ada jalan untuk kembali ke Rara dan Mas Marwan. Tapi kalau aku gak kembali ke sini, bagaimana nasib Aryo dan bayinya? Bener kan dugaan aku? Mama itu nggak akan mau. Berarti omongan Mama itu pengen ngerawat anak aku hanyalah omong kosong belaka. Ya kan? Dewi benar. Aku gak boleh membiarkan anak itu tumbuh menjadi seseorang seperti Aryo dan Dina.
Baik. Mama terima persyaratan kamu. Mama yakin? Kalau nggak yakin, mending Mama pergi aja deh. Karena aku gak butuh Mama untuk merawat anak aku. Yakin? Oke. Berarti sekarang dan mulai saat ini, Mama tidak lagi boleh bertemu dengan Rara dan Papa selamanya. Aku terpaksa melakukan ini demi cucuku yang sedang dikandung Dina. Bismillah. Semoga apa yang aku lakukan ini benar. Mama kerja yang rajin ya. Supaya Mama bisa beliin seragam baru buat Rara. Iya sayang, Mama akan selalu berusaha buat dapetin apapun yang Rara mau. Rara doain Mama juga ya. Mama pergi dulu ya sayang. Iya, Ma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi sekarang Soraya tinggal di sini, bukan di rumah Dokter Irfan. Soraya, ini belum berakhir. Lihat aja nanti. Si Dina? Ngapain dia kesini? Ada yang bisa saya bantu? Tante Leni, sepertinya Tante kelihatan biasa aja. Kamu lagi ada perlu apa? Mau pesan makanan? Harusnya Tante itu lagi seneng banget sekarang. Karena Soraya telah bercerai dari suaminya. Maksudnya, suaminya telah menceraikan Soraya. Talak 3. Kamu ini ngomong apa sih? Tante gak usah pura-pura gak tahu ya. Gak usah pura-pura biasa aja. Soraya telah diceraikan oleh Mas Aryo. Dan sekarang anak Tante bisa dengan bebas mendekati Soraya. Ingat ya, jangan lupa kirim undangannya ke aku. Tapi Tante kayaknya gak jadi deh. Soalnya makanan Tante itu tidak sesuai dengan selera saya. Loh, ini kan mobilnya Dina. Ngapain dia di sini? Ngapain kamu kesini? Gak cukup kamu. Sudah mengusir Soraya dan orang tuanya pergi dari rumah mereka. Kamu gak foto ngapain aku kesini. Tapi yang harus kamu tahu, perempuan yang kamu cintai sedang dalam bahaya. Maksud kamu apa? Cari tahu aja sendiri. Nanti kamu juga akan tahu kok. Maksudnya Dina apa? Jangan-jangan Soraya dalam masalah. Permisi Bu. Astagfirullahaladzim. Soraya,
mulai hari ini dan seterusnya, kamu sudah tidak boleh bekerja di sini lagi. Kamu saya pecat. Ada apa sih ini? Berisik banget. Itu si Soraya kayaknya dipecat deh. Wah, kasihan dong kalau Soraya sampai dipecat. Dipecat? Kali ini saya tidak main-main. Sekarang juga kamu berhenti bekerja. Udah bubar-bubar. Jangan ngintip. Nanti ketahuan Bu Leni. Ketahuan. Ada apa ini, Ma? Kok Soraya dipecat? Udah Irfan, kamu gak usah ikut campur masalah Mama. Mama tahu apa yang Mama lakukan. Kalau boleh saya tahu kesalahan apa yang saya buat sampai saya harus dipecat? Iya, Ma. Apa salah Soraya? Kok Soraya malah dipecat? Kamu lihat kan? Anak saya jadi berani menentang saya karena seorang janda. Ma, Mama ngapain, Ma? Kamu ini lagi dalam masa idah. Kamu janda dan baru saja bercerai. Jadi kamu tidak pantas di sini dan tolong berhenti merayu anak saya. Gak tahu malu kamu. Pergi kamu sekarang. Pergi! Ini sudah memberhentikan saya. Saya memang harus pergi. Ambil. Ambil. Ibu tenang aja, Bu. Saya nggak akan berani merayu anak Ibu. Ini. Saya nggak bisa terima itu semua. Terlalu banyak kebaikan Ibu dan Dokter Irfan kepada saya dan keluarga saya. Saya cukup sadar diri. Itu semua nggak akan cukup untuk membayar belas budi kalian. Tunggu, Bu Soraya. Dokter, saya mohon jangan ikutin saya. Tenang aja dok, saya baik-baik aja dan saya pasti akan mendapatkan pekerjaan lain. Assalamualaikum. Bu Soraya. Ma, kenapa Mama tega melakukan ini, Ma? Irfan. Perempuan itu janda. Dan dia baru aja bercerai. Dia nggak cocok buat kamu, Nak. Mama tahu Soraya janda. Pasti dia ada Dina waktu tadi dia kesini. Waktu itu Mama melarang Irfan menyukai Soraya karena Soraya masih punya suami. Tapi sekarang suaminya telah menceraikan Soraya, Ma. Mama masih bilang nggak pantas. Apa Irfan salah menyukai seseorang? Mama kan juga perempuan. Harusnya Mama pikirin hal itu dong. Irfan, Mama melakukan ini semua demi kamu. Mama ingin kamu mendapatkan pasangan yang terbaik. Mama nggak inget ya. Mama kan single parent. Mama juga janda, sama seperti Soraya. Harusnya Mama pikirin dong perasaannya Soraya. Sekarang begini aja, Ma. Kalau Mama benar-benar Mama aku, pikirin kebahagiaan aku juga, Ma. Pikirin perasaan aku juga. Jangan pikirin omongan orang-orang. Kamu lihat kan? Anak saya jadi berani menentang saya karena seorang janda. Kamu ini lagi dalam masa idah. Kamu janda dan baru saja bercerai.
Jadi kamu tidak pantas di sini dan tolong berhenti merayu anak saya. Mama kerja yang rajin ya. Supaya Mama bisa beliin seragam baru buat Rara. Iya sayang. Sekarang aku harus gimana? Aku harus cari pekerjaan lain. Demi Rara dan Papa yang sekarang bersama aku harus cari pekerjaan lain. Harus. Bu Soraya! Bu Soraya! Pak! Jangan kejar aku, Dok. Ibu kamu gak akan merestui kita bersama. Dia gak akan mengizinkan aku kembali bekerja. Udahlah, Dok. Jangan ngejar aku lagi. Saya nggak boleh menyerah. Ya Allah, kenapa hal ini harus terjadi sama aku? Aku hanya ingin membahagiakan Rara, ya Allah. Saya tidak akan pernah membiarkan kamu jauh dari saya, Soraya. Nggak akan pernah. Dokter Irfan, dia masih ngikutin aku. Aku sebaiknya turun di sini. Pak, berhenti ya, Pak. Oh iya. Bu Soraya! Bu Soraya! Pak, perempuan yang duduk di belakang di mana, Pak? Ya, saya turun dari tadi, Mas. Terima kasih ya, Pak. Ya, Bu Leni benar, dokter. Aku ini perempuan yang baru dicerai dan punya anak satu. Dokter gak pantas buat aku. Dan sebaiknya dokter menjauh dari aku. Hati-hati ya, nanti ya. kalau melihat mereka, aku jadi teringat Rara. Dulu aku yang selalu antar jemput Rara sekolah. Aku yang selalu makan bersama sama Rara. Dan Rara juga selalu bermain bersama aku. Tapi sekarang Rara lihat muka aku pun tak mau. Bahkan pergi meninggalkan aku. Lebih memilih ibunya Soraya ketimbang aku.
Aryo? Mama? Mama kok ada di sini, Ma? Rara mana, Ma? Mama... Rara! Mama! Aryo? Sayang, kamu udah pulang? Kok gak kedengeran suara mobilnya? Rara mana, Ma? Mama kesini atas kemauan sendiri. Jadi Rara nggak ikut sama Mama? Iya Mas, Mama itu pengen tinggal sama kita dan merawat anak kita. Iya kan, Ma? Mas Aryo. Aryo. Ingat ya, Ma. Jangan pernah bahas Rara lagi di depan Mas Aryo. Kalau enggak, aku nggak akan biarkan Mama tinggal di rumah aku dan merawat bayi ini. Mas, udah ya, kita keluar. Kamu nggak boleh kayak gini terus. Sekarang, Rara itu udah pergi. Kamu gak usah khawatir lagi. Karena Soraya telah merawat Rara. Ya? Udah sayang. Kamu yang udah bikin Rara pergi. Kamu yang bikin Rara lebih memilih tinggal bersama Soraya ketimbang aku. Kamu pegang ya, ini juga anak kamu. Butuh perhatian dari kamu juga. Tapi Rara juga anak aku, Dina. Aku harus ambil dia dari Soraya. Mas Aryo! Mas Aryo, Mas, tunggu Mas, kamu mau kemana? Mas! Aduh! Dina! Aduh! Dina! Aduh! Aduh, perut aku sakit banget. Dina, kamu gak apa-apa, Dina? Perut aku sakit banget, Mas. Aduh! Aku gak jadi pergi deh. Iya, ayo. Aduh! Perempuan itu semakin merajalela setelah aku angkat kaki dari rumah itu. Saya sudah gak tahan lagi melihat drama yang dimainkan. Aryo benar-benar bodoh. Sudah dibutakan oleh cinta, sampai gak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Sayang, kamu sabar ya. Aku akan panggil dokter sebentar lagi. Aryo. Sini. Tapi Dina gimana, Ma? Aryo, biarkan Dina istirahat. Ayo ikut Mama. Sayang, sebentar ya. Ada apa sih, Ma? Aku kan harus jaga Dina. Iya, Aryo. Mama ingin kamu memperhatikan Dina. Kalau soal Rara, kamu nggak usah khawatir.
Karena Soraya sudah mengurus dan tanggung jawab sama Rara. Mau ngapain sih wanita tua itu? Enggak, Ma. Aku nggak bisa jauh dari Rara. Aku nggak bisa berhenti khawatir sama dia. Ya, tapi kamu harus tanggung jawab sama Dina. Dia butuh perhatian kamu. Dina lebih membutuhkan kamu, Aryo. Aryo tahu, Ma. Aryo tahu. Aryo akan tanggung jawab. Aryo akan perhatian sama Dina. Aryo. Tapi Aryo nggak bisa jauh dari Rara, Ma. Aryo. Aryo kangen sama Rara, Ma. Aryo. Kandungan Dina itu lemah. Kamu harus menjaganya. Kamu harus merawat dibandingkan Rara. Rese banget nenek tua ini. Kalau Mas Aryo fokus pada kehamilan aku, bisa-bisa dia tahu kalau aku bohongin dia. Aku harus pura-pura keguguran lagi. Aku nggak bisa terus-terusan pura-pura hamil. Ada apa, Pak? Mama ini sudah betul-betul kehilangan akal ya. Mama kan tahu, Dina itu senangnya nyalain orang. Dan sekarang nyalain Mama, nyalain orang tua. Kamu masih betah di situ, Ma. Lebih baik kamu pulang aja, Ma. Ya, Pak. Mama mengerti. Mama mengerti Papa mau menyelamatkan Mama. Tapi, Pak, di sini Dina butuh kehadiran Mama. Mama kan perempuan. Mama tahu perasaan Dina, Pak. Mudah-mudahan aja dengan Mama tinggal di sini, nanti Dina bisa berubah, Pak. Astagfirullahaladzim, Dina, balikin pas. Halo, Ma? Mama? Kok tiba-tiba mati? Udah saya bilang, jangan pernah hubungi Papa atau keluarga Mama lagi. Mama nggak denger ya? Dina, kembalikan Dini. Kembalikan. Enggak. Aku nggak akan biarkan Mama ngomong apa-apa ke Papa. Mama jangan macem-macem ya sama aku. Dina, apa kamu lupa? Kamu ini sedang mengandung. Kamu harus hati-hati bicara. Mama tuh lupa ya? Saya mengizinkan Mama tinggal di rumah saya itu dengan satu syarat. Mama tidak boleh menghubungi Papa ataupun keluarga Mama lagi. Jadi, jangan macam-macam ya. Kalau macam-macam, saya depak Anda dari rumah saya. Coba tebak Mama bawa apa? Apa tuh, Mah? Berat pengen tahu. Kan udah, Mah. Masa cuma 2 kali, pelit banget sih? Ma, ayo dong, Ma. Rara kan pengen tahu. Ya udah deh. Rara! Hah? Wah! Ini kan baju seragam, Ma. Wah, Ma beliin ini untuk Rara. Yeay! Rara bisa sekolah lagi deh, Ma. Rara seneng banget. Makasih ya, Ma. Sama-sama sayang, ya ampun. Mama tuh seneng banget kalau lihat kamu bahagia kayak gini. Sayang, maaf ya. Maaf, Mama baru bisa beliin sekarang. Loh, Mama kenapa minta maaf? Kan Mama nggak ada salah sama Rara. Jadi Mama nggak usah minta maaf. Rara yang bilang makasih ya, Ma. Aku kasih tahu Opa dulu ya, Ma. Opa! Opa!
Ada 12 kali miss call dari Mas Aryo. Mau ngapain lagi sih dia telepon-telepon kayak gini? Pesan dari Dokter Irfan. Bu Soraya sekarang ada di mana? Saya minta maaf atas perlakuan mama saya. Bu Soraya, kenapa Bu Soraya gak balas pesan saya? Tolong, jangan abaikan saya. Maaf dok, saya masih belum bisa buka hati untuk laki-laki lain. Gak diangkat lagi teleponku sama nih perempuan. Angkat Soraya. Angkat telepon aku. Mas? Angkat Soraya. Mas? Mas, kamu ingatkan kata mama apa? Kamu harus lebih memperhatikan bayi kita. Bukan Rara. Karena Rara itu tanggung jawabnya Soraya. Tapi Rara juga anakku, Dina. Terus? Ya terus? Ini anak siapa yang aku kandung? Ya aku tanggung jawab sama dua-duanya. Balikin handphone aku. Please Dina, balikin. Aku bakal balikin. Asalkan kamu berhenti telepon Soraya. Iya, aku janji sama kamu. Oke, aku janji aku gak akan telepon Soraya. Was? Kapan sih Mas Aryo bisa lepas dari Rara? Opa! Opa, tau nggak? Nih lihat nih. Nih, Rara baru dibeliin seragam sekolah sama mama. Bagus banget. Iya Opa, tadi mama barusan beli ini buat Rara. Yo wes, kamu simpen aja ya, supaya baju ini nanti nggak kotor. Iya Opa, Rara simpan dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa kamu Soraya? Kok kelihatan sedih gitu? Soraya udah gak kerja lagi di kantin, Pak. Loh, kenapa? Kamu ini lagi dalam masa idah. Kamu janda dan baru saja bercerai. Jadi kamu tidak pantas di sini dan tolong berhenti merayu anak saya. Nggak tahu malu. Pergi kamu sekarang. Pergi. Jadi Bu Leni bilang kamu janda dan sekarang dalam masa idah. Keterlaluan banget itu Bu Leni. Kalau dia memang benar-benar orang berpendidikan, nggak mungkin dia ngomong begitu. Apa sih urusannya? Janda dan masa idah. Kalau kerja ya kerja aja. Kenapa mesti dicampur baurkan begitu? Ya udah, sekarang semuanya sudah terjadi. Lebih baik kamu keluar daripada ikut sama orang yang seperti itu. Soraya cuma lagi mikir, Pak. Gimana kita bisa hidup? Walaupun kita tinggal di rumah Tante Dewi ini, tapi buat sehari-hari, buat makan kita kan perlu uang, Pak. Kamu nggak perlu khawatir. Rezeki ini kan semua dari Allah. Dan kamu kan punya bakat masak. Lebih baik kita usaha masakan. Nanti Papa akan bantu. Masya Allah. Pak, makasih banyak ya udah buka pikiran Soraya. Dan Soraya, kamu punya tabungan. Papa rasa cukup untuk usaha itu. Mulai sekarang,
kamu usaha sendiri, buka usaha makanan, dan papa nanti akan menolong kamu. Makasih banyak, Pak. Ya. Alhamdulillah. Irfan? Irfan mau kemana? Jawab mama dong. Irfan mau pergi, Ma? Pergi kemana kok? Pakai bawaan begini. Berapa lama? Irfan akan pergi untuk selamanya. Kamu mau pergi ninggalin mama? Cuman karena mama mecat Soraya? Van, mama ngelakuin itu semua memang harus apa yang mama lakukan demi kebahagiaan kamu, nak. Tolong jangan pergi, ya? Walaupun Mama bukan mama kandung Irfan, Irfan sayang sama Mama. Andai aja Mama nggak bertindak semena-mena sama Soraya. Irfan nggak. Mama nggak akan biarkan kamu meninggalkan Mama. Irfan, walaupun Mama bukan ibu kandung kamu, tapi Mama mencintai kamu melebihi apapun di dunia ini, nak. Memang Mama bukan yang melahirkan kamu, tapi Mama yang membesarkan kamu. Cukup kan? Cukup. Mama tetap mama kamu. Ma, Mama bener, Ma. Tapi Irfan gak suka Mama melakukan seperti ini terus sama Irfan. Mama selalu ingin Irfan melakukan apa yang Mama inginkan. Dan yang paling Irfan gak suka, Mama sangat membenci Soraya, wanita yang Irfan sangat cintai, Ma. Irfan nggak tahu kenapa Irfan sangat mencintai Soraya. Irfan juga nggak tahu ke depannya seperti apa. Apakah Irfan bisa memiliki Soraya apa enggak. Tapi yang jelas, sampai kapanpun, Irfan sangat mencintai Soraya. Maafin Irfan. Assalamualaikum. Irfan! Senang banget bisa keluar rumah, jalan-jalan, terus shopping yang banyak. Dina, kamu pakai sepatu hak tinggi, nanti kalau kamu keseleo, jatuh, pasti kandungan kamu kenapa-napa. Apaan sih, Mah? Berisik banget. Pakai sepatu hak tinggi aja nggak boleh. Bukan nggak boleh, tapi itu membahayakan kandungan kamu. Iya, tapi kalau jatuh, kalau enggak, kan nggak kenapa-kenapa. Lagian ya, aku ini bukan orang kampung kayak Mama. Aku udah biasa pakai sepatu hak tinggi, jadi nggak akan keseleo. Lihat nih, aku udah biasa. Udah ya, Mah, nggak usah berisik, nggak usah ngerebetin hidup aku. Dasar keras kepala. Mama kenapa? Aryo, tadi Dina pakai sepatu hak tinggi. Kalau dia jatuh, nanti kandungannya kenapa-napa. Tolong deh kasih tahu Dina. Mama khawatir. Iya, Ma. Emang Dina itu agak susah dikasih tahu. Dia seringkali gak memikirkan kandungannya. Tapi nanti Aryo akan kasih tahu dia. Makasih ya, Ma. Dina. Iya sayang. Iya sayang. Hei. Sayang, kamu udah pulang. Makasih ya, hari ini aku udah belanja banyak banget. Aku tuh senang banget.
Makasih ya, kamu udah belanjain aku. Kata mama tadi kamu pakai sepatu hak tinggi. Apa? Kamu lihat dong, ini bukan sepatu hak tinggi. Ini tuh sendal biasa sayang, bukan sepatu hak tinggi. Lihat dong. Mama emang kolot, nggak ngerti fashion zaman sekarang. Aku mau mandi dulu ya. Mas, sekali lagi makasih ya, kamu udah mengizinkan aku belanja. Untung aja Mas Aryo nggak curiga. Soraya, nanti makanan ini coba kamu jual di dekat kantor di Jalan Wahid Hasim. Di sana banyak sekali perkantoran, ataupun kamu bisa minta tolong atau dititipkan ke kantin-kantin di sana, ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Kan Papa udah pulang ke sini. Rara tuh kangen banget sama Papa. Sama, Papa juga kangen sama malaikat kecil Papa. Pa, Papa jangan marah-marah lagi ya. Kata guru agamaku, kalau marah-marah kudu. Mas, kamu kenapa bangun? Tidur lagi yuk. Aku nggak bisa tidur. Nggak mau, aku mau tidur sama kamu, Mas. Nggak, aku nggak bisa tidur, aku teringat Rara. Mas, jangan. Mas Aryo, aku mau tidur sama kamu, Mas. Mas Aryo! Ih, apa sih Mas Aryo? Mau kemana tuh Mas Aryo? Mas Aryo! Mas Aryo! Mas Aryo? Mas? Kemana sih Mas Aryo? Mas? Mas Aryo? Ngeselin banget sih. Ngapain dia tidur di kamar Rara? Sayang bangun yuk. Pindah tidurnya ke kamar kita. Mas? Ngapain sih kamu gangguin orang tidur aja? Ayo dong pindah ke kamar kita. Ngapain di kamarnya Rara? Ayo bangun. Aku mau tidur sini. Kenapa sih? Kamu sana ke kamar kamu. Aku mau tidur di kamar Rara. Mas, kamu tuh kenapa sih? Selalu mikirin Rara. Nih, pikirannya kita di sini. Aku udah ngalah ya. Aku udah biarin Rara pergi dari sini. Mau kamu apa lagi sih? Kamu tuh ya, nggak pernah mikirin anak kita. Rara terus nih kamu pikirin. Aku kira semua masalah aku selesai setelah Soraya, Rara, dan bapak mertua aku pergi. Tapi ternyata Mas Aryo tetap aja terus ingat sama Rara. Bikin bete aja. Mama, bangun Ma. Ma,
Ayo bangun, kita kan mau sholat subuh. Opa, Opa bangun. Opa. Bangunnya pelan-pelan. Opa, bangun. Ayo Opa, kita sholat subuh bareng-bareng. Rara, selamat pagi Rara. Ayo Opa, kita sholat berjamaah. Ya, Opa ambil wudhu dulu ya. Iya Opa. Ya. Ayo Mah. Allah. Allah. Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astagfirullahaladzim. 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 Rara. Mama dengar aku nggak sih? Iya Mama dengar. Kamu nggak lihat? Mama lagi sholat. Alasan, sekarang buatin aku teh. Cepetan. Segini sayang nih. Ini segini. Nah, ini cukup. Tandanya sayang. Ya, kayak gini nih ya. Tuh. Udah. Yuk, ambil lagi. 1, 2, 3, 4. Ya. Pa, nanti sebelum Rara sekolah, Soraya mau jual nasi uduk ini dulu ya? Ya, gimana baiknya aja Soraya. Yang penting mudah-mudahan usaha kita yang pertama ini cepat laku semua. Amin. Amin. Bisa laris manis ya? Iya Mah. Pa, Soraya pergi jualan dulu ya? Iya, laris manis Tanjung Kimpul. Mudah-mudahan dagangannya laku semua ya, basmalah. Amin, ya robbal alamin. Mah, Rara boleh ikut nggak jualan sama Mama? Nggak usah Lana, kamu kan mau berangkat sekolah nanti kesiangan loh. Tapi kan Mah, jam segini gerbang juga belum dibuka. Boleh sama Rara ikut ya? Please. Nggak usah. Kamu pergi sekolah aja. Soraya, kalau Rara maksa terus, biar aja dia ikut. Daripada dia ngambek, yang maksa kan Rara, bukan kamu Soraya yang maksa Rara untuk ikut jualan, ya kan? Tuh Ma, denger kan apa kata Opa, Rara boleh ikut. Ya udah boleh ikut, tapi nanti kalau udah jamnya sekolah, Mama anter dulu ke sekolah ya, nggak pakai nawar, nanti kesiangan. Siap Mah. Yeay, Rara janji Rara bakalan bantuin bawa Papa. Nggak usah, Mama bisa kok, ini berat. Mama bener bisa angkat sendiri. Iya dong, Mama kuat. Yaudah Pak, kalau gitu kita berangkat ya Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah lama saya nggak melihat mereka bahagia seperti ini. Memang ada hikmahnya. Soraya dipecat oleh Reni. Ma. Mama. Mama. Ada apa Dina? Ambilin aku makanan kecil. Aku lapar. Dina,
Mamah ini bukan pembantu. Mamah ini mamanya Aryo, mertua kamu. Apa Mama bilang? Pembantu. Aku nggak peduli. Sekarang ambilin aku makanan kecil, aku lapar. Aduh, aku lapar banget, kayak anak ini butuh makanan kecil. Baik, Mama akan bikinin. Tunggu. Jangan pakai lama. Nanti kalau saya butuh lagi, saya panggil kamu. Out. Tante Yanti, tumben kirimin foto. Wah, seru nih. Aku punya ide bagus. Kamu kenapa sih? Kenapa kamu kok bisa kesedek gini? Ini nih Mas, kamu coba lihat. Rara itu lagi sakit, tapi Soraya suruh Rara jualan. Oh my god, ibu macam apa Soraya itu? Benar-benar kelewatan, Soraya. Anakku disuruh jualan. Aku harus ke sana. Loh, Arya kok udah pergi? Kan belum sarapan. Ya mana aku tahu, itu bukan urusan Mama. Mama nggak perlu ikut campur. Balik ke dapur. Arya kenapa ya? Kok buru-buru? Kayaknya bakalan seru nih, Mas Aryo nyamperin Soraya ke halte. Tapi sayang, aku nggak bisa lihat. Tapi nggak apa-apa deh, mendingan aku santai-santai di rumah. Kebetulan ada pembantu tua baru di sini. Nasi uduk, nasi uduk. Nasi uduk dijamin enak. Nasi. Oh, satunya 15.000, Bu. Isinya banyak gak? Banyak. Dijamin enak, Bu. Terus kenyang. Satu aja. Oh ya, Bu. Beli satu ya. Ini aja sayang. Kok tega ya ibunya, masih kecil udah disuruh jualan. Iya, ibunya nggak punya perasaan. Emang. Mbak, beli satu dong, Mbak. Ah. Ini uangnya, Mbak. Oh iya. Beli satu. Ya, makasih Bu ya. Ya. Nasi uduk dijamin enak. Nasi uduk, nasi uduk. Soraya sama Rara jualan makanan. Coba aja saya nggak menyukai Soraya. Pasti Soraya nggak akan dipecat sama Mama. Semua ini gara-gara saya. Saya harus nolongin dia. Enggak mungkin saya nyamperin dia.
Kemarin aja SMS nggak dibales. Nanti kalau saya samperin dia malah lari. Gimana ya caranya supaya nolongin dia tapi nggak ketahuan? Pak, sebentar. Ya, Pak, ada apa? Maaf Pak, saya bisa minta waktunya. Saya mau minta tolong. Boleh? Nasi uduk, enak-enak nasi uduk. Bu, pesen 20 bungkus ya nasi uduknya. 20? Iya, Bu. 20, Pak. Iya, 20. Ini mah. Kita masukin ya sayang. Dihitung sayang. 1, 2, 3. Ini Pak. Uangnya. Terima kasih ya Pak. Yes, Ma. Akhirnya dagangan kita laris manis. Alhamdulillah. Nasi uduk. Ya ampun. Bapak yang tadi belum dikasih sendok ya, Ra? Ya, kasihan ya, Ma. Yaudah, Mama anterin sendoknya dulu ya. Iya, Ma. Rara tunggu sini, jangan kemana-mana. Oke. Nasi uduk. Terima kasih ya Pak. Sama-sama. Mungkin saya permisi dulu, Pak ya. Siap. Pak, sendoknya ketinggalan. Soraya. Dokter Irfan. Dok, maksudnya apa ini? Apa yang akan dokter lakuin sama nasi-nasi itu? Saya mau bagikan sama orang-orang yang membutuhkan. Maaf Bu Soraya. Kenapa pesan saya nggak dibalas? Saya permisi, Rara sendirian. Saya harus jualan lagi. Bu Soraya, tunggu. Mana dia ya? Kata Dina Rara jualan di sekitar sini. Nasi uduk. Enak-enak. Benar-benar kelewatan Soraya. Anak aku disuruhnya jualan nasi uduk di sini. Nasi uduk. Bu Soraya tunggu. Maaf dok, saya mohon jangan ikutin saya terus. Saya harus jualan lagi. Permisi. Bu Soraya. Kamu benar-benar keterlaluan Soraya. Anak aku kamu suruh jualan nasi uduk sementara kamu enak-enakan pacaran. Ibu macam apa kamu ini? Udah selesai pacaran? Ibu macam apa kamu? Kamu enak-enakan pacaran di sini, sementara anak aku jualan sendirian di sana. Apa maksud kamu? Astagfirullahaladzim mas. Mas ini nggak seperti apa yang mas pikirin. Apa yang nggak seperti aku pikirin? Kamu lihat tuh sana. Bapak Aryo, ini salah paham. Tolong jangan kasar sama Bu Soraya. Kamu diam. Ini urusan ayah sama anak. Lepas. Nasi uduk. Sini. Lepas. Lihat. Kamu sengaja keluar dari rumah bawa putriku. Jawab Soraya. Kamu sengaja memaksa putriku untuk jualan sendirian di sini supaya kamu bebas pacaran. Ini semua gara-gara kamu.
Karena kamu usir kita dari rumah. Kamu tahu kan, kalau aku pergi dari rumah itu artinya Rara ikut aku pergi dari rumah. Dan kamu ngebiarin kita pergi. Jadi kalau Rara sampai jualan di pinggir jalan kayak gini, itu semua gara-gara kamu. Diam kamu! Kamu itu bisa cuma nyalahin aku. Supaya kamu kelihatan seperti ibu yang baik, istri yang baik, iya kan? Kamu ingin aku kelihatan seperti laki-laki pecundang, itu mau kamu kan? Iya. Makanya kamu melakukan pembelaan terus. Ya, memang kamu laki-laki pecundang. Kamu ayah yang gagal. Kamu suami yang gagal. Kamu lebih rela kehilangan Rara dibanding kamu kehilangan Dina. Dengar ya. Apapun yang aku lakuin sekarang, aku menghidupi keluarga aku, ini semua adalah pekerjaan halal. Bukan pekerjaan haram. Dan aku gak pernah maksa Rara buat ikut sama aku pergi jualan. Tolong bilangin ke papa ya. Rara nggak mau pulang sama papa. Rara maunya sama mama aja. Kita nggak akan pergi, sayang. Bapak Aryo, sebaiknya Bapak Aryo introspeksi diri. Kenapa Soraya dan Rara bersikap seperti ini? Pasti ada sesuatu yang ada pada diri Bapak Aryo yang membuat mereka menolak. Kamu tahu apa ya? Saya tidak ada maksud untuk menggurui. Bapak sudah mengusir Soraya dan Rara kan? Berarti apa yang dilakukan Soraya sudah bukan urusan Bapak. Apalagi Bapak Aryo sudah menjatuhkan talak kepada Soraya. Saya peringatkan kamu, dokter. Kamu bukan siapa-siapa bagi saya. Teman bukan, saudara bukan, keluarga bukan, dan ustadz juga bukan. Jadi jangan coba-coba lagi kamu menasihati saya. Ma. Mama. Papa. Ya Allah, Papa. Papa. Mama kangen, Pak. Papa kok ada di sini? Ngapain, Iya. Pak? Papa ada di sini. Papa tahu. Papa liatin kamu tiap hari, kamu pasti belanja di sini. Makanya Papa sekarang ke sini. Ma, kenapa Ma? Kemarin Papa telepon Mama mendadak HP-nya kau mati. Aku nggak mungkin kasih tahu Papa kalau HP-ku direbut Dina. Iya, Pak. Waktu Mama habis telepon Papa, HP-nya jatuh dan kena air, jadi mati. Makanya Ma, kalau telepon tuh hati-hati. Kok sampai bisa-bisanya sih handphone masuk ke dalam air. Ya, namanya aja musibah, Pak. Berarti mulai sekarang, dengan cara ini, kita bisa ketemu ya, Pak? Iya, Ma. Papa tahu, Mama kan sekarang tinggal sama Aryo. Dan tinggal sama wanita yang bohong hamilnya itu. Pak, Dina nggak mungkin bohong, Pak. Masa dia nggak takut sama Allah? Nggak mungkin, dia pasti hamil, Pak. Ya sudah, Ma, nggak apa-apa, Ma. Yang penting sekarang Papa udah ketemu Mama. Tapi hati kecil Papa mengatakan bahwa kehamilan Dina itu bohong, Ma. Kita lihat aja nanti. Oh ya, Ma. Sekarang Soraya jualan nasi uduk. Loh, kok Papa izinin dia jualan? Kan dia lagi masa idah, Pak. Ma,
kita kan tinggal di rumah Dewi. Kita masih harus cari uang rumah. Kalau Soraya nggak kerja, nggak usaha itu, dari mana kita dapat duit? Dan Aryo sekarang sudah tidak peduli lagi sama kita, Ma. Ya sudah, Ma, nggak usah kita pikirin. Soraya yang penting baik-baik saja. Dan Papa yakin dia perempuan yang kuat. Mama. Dina? Ternyata Mama di sini. Aku nunggu di mobil lama banget. Malah ketemuan sama Papa. Mama lupa ya persyaratan itu. Kalau Mama gak boleh lagi menghubungi Papa atau siapapun. Kalau masih mau tinggal sama aku dan Mas Aryo. Mama lupa soal itu. Kenapa sih kamu ngomong gak sopan sama orang tua? Biar bagaimanapun, Mama ini mertua kamu. Papa diem aja. Gak usah ikut campur. Karena ini urusan aku sama Mama. Keterlaluan memang kamu, Dina. Halo sayang. Dina, kamu di mana? Kenapa rumah kosong? Mama kemana? Iya, ini aku lagi mau jalan pulang sama Mama. Ya sayang, pulang. Lepasin. Lepasin. Dina. Ayo pulang. Pulang. Jahat ya. Pulang. Lepasin. Pulang. Ma, ngapain sih tadi Papa datang ke sini? Tuh, lihat. Jadi kesiangan kan? Rara nggak boleh ngomong kayak gitu ah. Yaudah, sekarang kita cepet-cepet ke sekolah ya. Ya. Sebentar doang, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ra, Om dokter antrinnya ke sekolah? Nggak usah dok, kita bisa pakai angkutan umum kok. Tapi Ma, nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Rara sama Om dokter aja ya. Ini udah jam berapa, Bu Soraya? Takut telat. Yuk. Assalamualaikum. Rara. Assalamualaikum, Ma. Loh, kamu mau di depan di belakang? Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Ya. Nasi uduk. Enak. Aryo, ada apa? Mama bilang aku nggak perlu khawatir soal Rara yang tinggal sama Soraya. Tapi Mama lihat apa yang perempuan itu perbuat. Dia jadikan anakku penjual nasi uduk di pinggir halte. Ma. Aryo tahu dari mana? Soraya dan Rara jualan di halte. Mama nggak tahu soal ini kan? Aryo janji, Ma. Aryo janji. Aryo akan bawa kembali Rara. Kalau perlu Aryo akan ambil Rara dengan cara apapun juga. Apa? Kok jadi gini? Aku suruh Mas Aryo ke halte itu. Kan bukan untuk bikin Mas Aryo kepikiran Rara lagi. Aduh, gimana ini? Alhamdulillah, lumayan. Banyak juga yang beli masakan catering aku. Semoga panjang. Ingat ya, kamu harus belajar yang benar biar mama kamu bangga. Ya, Om. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu Irfan ngapain?
Kok nganterin anaknya si Soraya sih? Irfan? Mama ada di sini. Nggak penting Mama harus jawab apa enggak. Tapi kamu harus jawab pertanyaan Mama. Ngapain kamu nganter anaknya Soraya? Udah cukup. Irfan gak mau berdebat sama Mama di sini karena Irfan banyak urusan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Irfan. Van. Irfan bener-bener udah dimanfaatin sama si Soraya. Dina, makan dulu. Mama udah masakin buat kamu. Enggak, aku nggak lapar. Nanti janin kandungan kamu kurang gizi loh. Nggak baik tuh kesehatan. Udah aku bilang, aku nggak lapar, aku nggak mau makan. Udah, Mama taruh sini ya. No. Mama lihat kan, sekarang pecah piringnya berantakan semua makanannya. Sekarang, Mama beresin semuanya. Beresin. Iya. Awas ya, kalau sampai nggak beres. Astagfirullahaladzim ya Allah. Aku obatin dulu. Ini pil untuk diet. Astagfirullahaladzim. Lagi hamil kau minum obat ini. Pantesan dia nggak mau makan. Ya Allah. Tante, kita harus lakukan sesuatu. Aku tuh capek pura-pura hamil terus. Dina. Kamu konsumsi obat diet ya? Maksud Mama? Iya. Pakai ketahuan segala sih. Jangan asal nuduh ya, Ma. Balik. Aryo harus tahu. Enggak. Ma, balikin obat itu, balikin. Enggak, ini demi kebaikan kamu. Ngapain kamu minum obat ini? Kamu kan lagi hamil. Ini bukan urusan Mama ya. Sini, balikin obatnya. Balikin. Enggak. Heh, kamu dengar ya. Jangan pernah adukan ini ke Mas Aryo. Kalau kamu masih mau tinggal di rumah ini dan merawat anak aku. Ingat itu. Sakit dong.
Mama melakukan ini demi kebaikan kamu. Nenek tua, sebenarnya aku tuh nggak butuh bantuan kamu untuk merawat anak aku. Ingat ya, kalau kamu macem-macem sama aku bakal usir kamu dari rumah ini. Mama? Mama kenapa, Mbak? Mas, tadi mama kamu kepleset. Udah aku bilangin kalau misalkan jalan tuh jangan cepet-cepet, pelan-pelan aja. Akhirnya dia kepleset. Iya kan, Ma? Mama kepleset kan? Ayo, Ma, kita berdiri. Aduh, Mama. Bantuin, sayang. Mama nggak apa-apa kan? Kalau gitu, Aryo berangkat kerja dulu ya, Ma? Mas, kamu mau kemana, Mas? Ingat ya, jangan bilang. Mas? Makan sekarang tinggal sama Aryo. Dan tinggal sama wanita yang bohong hamilnya itu. Pak, Dina nggak mungkin bohong, Pak. Masa dia nggak takut sama Allah? Nggak mungkin, dia pasti hamil, Pak. Jangan-jangan Bapak benar. Dina sebenarnya nggak hamil. Kalau dia memang dia hamil, mana mungkin dia minum obat diet. Aku harus cari cara agar Aryo tahu soal pil diet itu. Mas, kamu mau kemana? Aku mau kemana kamu nggak perlu tahu. Mas, jangan bilang kamu mau cari Rara. Ini urusan pribadi aku ya. Kamu sebagai istri nggak usah terlalu ikut campur. Kamu itu suami aku. Jadi aku berhak ikut campur urusan kamu. Bawel. Diam. Aku nggak suka kalau kamu cari Rara. Dan aku juga nggak suka kalau kamu terlalu bawel. Pusing pala. Oh, jadi Dina mau halangi aku untuk ketemu Rara. Kita lihat siapa di antara kita yang lebih nekat cintanya. Kamu pikir aku takut, Mas? Kamu jual, aku beli. Kita lihat aja siapa yang akan mengalah. Duh, kenapa mobilnya Mas Aryo nggak berhenti? Tapi aku nggak boleh nyerah. Nanti Mas Aryo pikir aku pura-pura dan dia akan terus cari anak penyakitan itu. Aduh, berhenti!